Kalau saya pribadi sih tidak seoptimis itu ya 2035. Kalau kita pakai data itu, kita proyeksikan 10 tahun lagi lah, anggaplah ya mungkin sekitar masih 16.000 atau 17.000. Karena yang ditakutkan kalau dari POV sendiri, takutnya kalau melalui bank ini tidak sampai ke sektor real itu gitu. Kalau cuma muter-muter aja di aset keuangan ya fungsinya apa gitu. Ya pasti yang pertama perbankan ya. Karena kan emang langsung nyuntiknya ke situ ya. Lanjut mungkin ke properti ya. Pasti akan ngefek ke consumer good ya. Ya sektor-sektor itu lagi sih yang pasti akan berdampak. Banyak tuh yang curhat, wah terima kasih Mince, ini hasil investasi lumayan udah bisa buat umroh ya. Wah se-powerful itu ternyata investasi itu. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali di acara Cuan Talks kita ya. Karena hari ini kita akan ngomongin berbagai topik ya yang pastinya jadi perbincangan juga nih di kalangan investor. Hari ini kita akan ngomongin IHSG ya yang ada potensinya menurut Menteri baru kita ya Pak Purbaya, Menteri Keuangan terbaru kita, itu targetnya nanti di 36.000 ya untuk di tahun 2035. Nanti kita lihat prospeknya akan seperti apa. Kemudian ada yang jangka pendek, kita lihat ada penambahan liquidity di sektor perbankan 200 triliun. Nanti juga akan berpengaruh ke saham-saham apa aja dan sektor-sektor apa aja. Dan juga kita akan ngomongin nanti itu terkait dengan indeks syariah ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang bertanya gitu ya, gimana sih untuk investasi di indeks syariah seperti apa, performanya seperti apa, apakah bisa mengungguli IHSG yang secara year to date tuh naiknya ada 12% ya. Jadi nanti kita akan bahas ya semua topik itu bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu mungkin teman-teman udah follow juga gitu ya, Ngerti Saham gitu ya. Jadi hari ini kita kedatangan dari co-foundernya Ngerti Saham, yaitu Mbak Friska. Kita kenalan dulu, kita sapa dulu sama Mbak Friska. Halo Mbak Friska. Halo Mbak Rati, halo investor ajaib semuanya. Gimana nih Mbak Friska? Baik ya kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Portofolio pun ya alhamdulillah terguncang. Ya semoga portofolionya udah hijau ya Mbak Friska ya. Karena udah. Kalau sekarang udah ya. Udah hijau dong ya. Nggak kayak di April kemarin ya. Iya. Oke, jadi kalau sekarang kita ngomongin sebelum kita ngomongin IHSG gitu ya, mungkin kita ngomongin dulu Ngerti Saham, karena banyak juga teman-teman investor yang juga udah follow misalnya Ngerti Saham Mince gitu kan ya. Mince banyak yang istilahnya banyak yang suka curhat gitu ya ke Mince gitu ya. Hari ini kita mengundang nih Mbak Friska. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Mbak Friska, awal mula Ngerti Saham tuh seperti apa sih? Awal mula Ngerti Saham itu sebenarnya aku cuma iseng ya. Maksudnya bukan sesuatu hal yang aku seriusin. Karena memang basically aku suka berbagi, suka sharing dari 2010 dulu. Suka sharing wadahnya ya memang sosial media, tapi dulu belum di Instagram, masih sebatas Facebook ya Twitter. Terus ya 2017 ke 2018 iseng bikin akun, awalnya namanya memang bukan Ngerti Saham ya, sebelumnya sempat Yuk Nabung Saham, terus berubah akhirnya jadi Ngerti Saham. Terus pas melonjaknya itu pas pandemi. Itu pandemi itu luar biasa, bikin shock ternyata animo masyarakat setinggi itu buat belajar investasi maupun keuangan. Jadi semenjak pandemi aku baru malah mulai seriusin gitu buat rajin bikin konten, sharing. Kalau dulu kan ya udah seluangnya aja gitu kalau mau sharing. Itu awal mula Ngerti Saham ada dan berdiri. Jadi memang pas boomingnya tuh pas lagi banyak investor corona ya, bisa bilang kayak gitu ya. Angkatan corona. Itu Mbak Friska jadi makin semangat gitu ya untuk membangun Ngerti Saham. Paling banyak kan waktu pandemi kan bareng ajaib juga kan waktu itu. Jadi ya investor angkatan corona ajaib semua kayaknya waktu itu. Jadi terafiliasi ya. Nah itu untuk Ngerti Saham. Jadi kalau di Ngerti Saham tuh apa aja sih yang curhatin investor, karena banyak juga yang pada curhat di Mbak Friska. Mungkin bisa di-share juga waktu itu yang paling lucu, mungkin yang paling lucu dan berkesan gitu ya. Bisa di-share nih Mbak Friska, apa sih curhatan netizen? Curhatan investor itu beragam banget ya.
Dari yang curhatan happy, curhatan sedih, curhatan yang lucu, kocak gitu banyak gitu. Ya mostly mereka galau soal keuangan, galau soal milih instrumen investasi, galau beli saham apa, segala macem ya. Even mereka nggak bisa menghubungi sekuritas aja curhatnya ke kita gitu. Jadi kita kayak dianggap ngerti saham tuh kayak dianggap palu gada gitu ya. Pokoknya semua yang mau lo ada gitu di kita gitu. Jadi uniknya tuh lucu di situ. Kalau yang paling berkesan tuh beberapa aku banyak baca DM ya dari netizen itu mereka curhat setelah banyak baca komenan di Ngerti Saham, baca highlight segala macem, mereka udah mulai tertata ya keuangannya, mulai rutin investasi, sampai banyak tuh yang curhat, wah terima kasih Mince, ini hasil investasi lumayan, udah bisa buat umroh ya, udah bisa ini mulai healing dari cuan investasi, either itu entah dari dividen atau capital gainnya, itu tuh kayak wah se-powerful itu ternyata investasi itu. Jadi sejak itu jadi makin semangat gitu untuk sharing terus di sosial media. Baik, jadi banyak yang terkesan ya dari komentar-komentar atau dari DM dari sobat-sobat investor ya, Mbak Friska ya. Benar-benar. Nah jadi kalau misalnya Mbak Friska sendiri kan tadi untuk yang teman-teman yang sharing gitu ya ke Mbak Friska. Kalau Mbak Friska sendiri tuh seperti apa sih profil resiko investornya gitu ya? Kalau aku pribadi sekarang mungkin profil risikonya lebih ke moderate konservatif kali ya. Sudah tidak seagresif dulu karena mungkin ya mengingat tambah berumur alias tambah tua gitu ya, banyak pertimbangan karena sudah berkeluarga, punya anak, jadi mulai menimbang instrumen-instrumen yang tidak full agresif tapi mulai diversifikasi ke instrumen-instrumen yang konservatif, misalnya kayak obligasi negara gitu, atau mungkin ke emas atau reksadana yang sifatnya lebih low risk kayak gitu. Jadi tidak seagresif dulu, tapi ya kadang sih swing-swing juga gitu kalau memang ada momentumnya gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau ada momentum ya hajar aja gitu, kita melihat situasi kondisi. Baik, itu profil risiko dari Mbak Friska. Kalau misalnya saat ini portofolio investasinya tuh paling banyak di pasar uang kah, misalnya reksadana atau di saham kah berapa persen, atau di obligasi berapa persen kah? Kalau saat ini jujur masih paling besar porsi di saham pasti, karena Indonesia aku masih yakin, masih optimis ya dengan pertumbuhan pasar saham ke depannya. Jadi proporsi paling besar tetap mungkin sekitar 70% masih di saham, sisanya ya obligasi negara. Baik. Jadi tadi saham dan juga bonds obligasi gitu negara, ya iya. untuk saat ini ya. Nah itu ya teman-teman, jadi emang harus disesuaikan ya Mbak Friska ya sama profil resiko ya. Kenapa sih harus kayak gitu investasi? Karena banyak orang yang ribet nggak usah ngikutin profil resiko, maksudnya karena kan mungkin tadinya dia jadi profil resikonya yang agresif gitu kan, tapi tiba-tiba pas lagi nyangkut jadi konservatif gitu loh. Jadi kira-kira seberapa penting sih? I see. Tujuannya sebenarnya biar kita investasi itu nyaman ya, karena kunci dari investasi yang bisa sustain menurutku itu kita selain melihat tingkat keamanan ya, artinya kan kita investasi di produk yang memang legal, diawasi OJK, ya kita harus nyaman juga di produk itu, dan nyaman itu bisa dicapai kalau kita bisa menakar profil risiko kita seperti apa. Jadi instrumen yang akan kita pilih cocok gitu. Kalau misal kita konservatif tapi kita memaksakan ke saham, misal 100% all in gitu, akhirnya mungkin yang terjadi investor ini jadi tidurnya nggak pernah nyenyak, kepikiran terus, nggak ada rasa nyaman investasi. Kan investasi itu kan bukan bekerja ya, artinya kan ya yang bekerja itu uangnya gitu. Jangan sampai justru investasi ini malah jadi beban pikiran kita. Nah kalau sampai ada red flag kayak gitu, artinya ada yang mismatch gitu antara profil risiko atau either pemilihan instrumen investasinya yang salah. Makanya penting banget untuk menyesuaikan profil risiko kita seperti apa, biar tepat sasaran nanti instrumen yang dipilih. Baik, jadi senyamannya aja gitu ya Mbak Friska ya. Iya betul, karena tiap orang aku yakin punya preferensian yang beda ya. Kita mungkin gak bisa memaksakan antara A dengan B, harus semuanya di saham, harus semuanya di obligasi gitu, beda-beda.
Nah ini mungkin kita sekarang bergeser ke topik selanjutnya nih Mbak Friska ya, terkait dengan tadi Mbak Friska kan 70% di saham. Pasti ngeliatin juga dong sih yang sekarang tuh lagi banyak lah dibicarakan oleh investor gitu kan, terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan kita yang baru ya, Pak Purbaya. Jadi kan baru-baru ini memang Pak Purbaya itu memberikan lah stimulus ya, banyak lah stimulus, 8 stimulus. Kemudian juga untuk perbankan juga kan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan gitu ya, nomor 276 tahun 2025 ya. Jadi ini mulai berlaku di tanggal 12 September kemarin ya, di hari Jumat itu akan memberikan 200 triliun ke perbankan gitu ya. Tadi melalui perbankan Himbara gitu ya, melalui deposit on call ya teman-teman ya. Dan ada beberapa perbankan yang memang dapat porsi-porsi tertentu tuh, apalagi tadi Himbara ya. Dan baik itu BNI ya, BRI, kemudian Mandiri, ada juga BTN dan juga satu lagi BRIS. Itu seperti apa sih proyeksinya nih Mbak Friska? Sebenarnya aku pribadi ya tidak sepenuhnya pro, tidak sepenuhnya kontra juga. Artinya maksudnya tujuannya mungkin memang baik ya. Tujuannya kan harapannya kebijakan injeksi 200 triliun ini ujung-ujungnya bisa sampai ke sektor real. Tapi kalau dari POV ku sendiri sebagai orang yang belajar ekonomi secara sederhana aja, sebenarnya kalau kita mau naikin daya konsumsi masyarakat gitu, ya kenapa nggak langsung ke orangnya aja gitu, nggak melalui bank misal gitu, kayak mungkin waktu zaman BLT itu ya, tiap orang dapat sekian, mungkin itu akan lebih tersalurkan secara real. Karena yang ditakutkan kalau dari POV ku sendiri, takutnya kalau melalui bank ini tidak sampai ke sektor real itu gitu. Ya, memang nggak ada yang bisa mengintervensi kan. Maksudnya bank tidak boleh naruh semua di obligasi negara gitu ya, dalam bentuk obligasi. Tapi kan siapa yang bisa mengintervensi itu? Ya, kalau misal bank terlalu takut untuk mengambil risiko, itu ya mereka bakal naruh banyak di aset keuangan. Nanti takutnya nggak tercapai tuh tujuan untuk bisa sampai ke sektor realnya itu gitu. Jadi ya antara kita belum tahu nih ya ke depannya apakah bank ini benar-benar bisa menyampaikan itu sampai ke sektor real atau malah tertahan nanti di aset keuangan doang gitu. Itu yang ditakutkan. Walaupun sama-sama pasti akan terjadi inflasi. Baik, jadi memang ada pro kontranya juga kan. Pasti setiap kebijakan itu ada pro kontranya ya Mbak Friska ya. Karena kan tadi perbankan juga kan harus bayar bunga kan 80% dari BI rate yang sekarang. Betul. Jadi kalau menurut Mbak Friska gimana nih untuk saham-saham ini? Kira-kira akan ada jangka pendek kah atau jangka menengah kah gitu baru kelihatan atau baru kerasa? Jangka pendek menengah ini pasti bergejolak ya, khususnya untuk perbankan pasti, apalagi yang Himbara yang paling dapat porsi besar itu. Ya mungkin short term kita bisa manfaatin fluktuasi itu entah untuk trading ya, untuk memanfaatkan volatilitas kenaikan jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang sih kayaknya perlu kita amatin gitu, apakah benar nanti tersalurkan atau enggak gitu. Karena yang investor soroti kan takutnya nanti tidak tersalurkan aja sebenarnya sampai ke sektor real. Kalau cuma muter-muter aja di aset keuangan ya fungsinya apa gitu kalau nggak sampai nyentuh ke masyarakat menengah ke bawah gitu, nggak sampai ke realnya. Baik, jadi tetap dipantau ya Mbak Friska ya. Kalau untuk short term lah oke lah, kita manfaatin volatilitas. Saat ini kan juga banking lumayan ya, udah pada naik. Yang kemarin sempat serok sih harusnya udah cuan lah, bisa take profit kayak gitu. Oh, berarti untuk sekarang jangka pendek ya cuan bungkus dulu aja sambil kita pantau tadi dananya alirannya kemana ya, jangan sampai ke aset instrumen keuangan lagi gitu kan. Atau mungkin kita lihat juga dari performa kinerja keuangan perbankan gitu, cukup landai di tahun ini. Kalau Mbak Friska nih saat ini portonya ada di banking punya kah, misalnya berapa persen kah gitu? Jujur aku di banking tuh mungkin gak sampai 30% ya. Ya karena kan aku lebih banyak tuh di sektor consumer goods, itu porsi paling banyak ya. Ya mining juga ada, tapi untuk bank dikit sih.
karena aku ambil yang syariah jadi kan Iya, terbatas. betul. Nanti kita akan ngomongin ya teman-teman ya indeks syariah gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang memang masuk ke indeks tersebut gitu ya. Nanti akan nyambung juga nih sama isi portofolionya Mbak Friska gitu ya. Kenapa tadi porsi banknya cuman sedikit, mungkin bank syariahnya ada baru ya Mbak Friska ya. Nah kemudian tadi kita ngomongin kebijakan Pak Purbaya gitu kan. Kemudian kita ngomongin lagi nih target IHSG. Kan target IHSG tuh katanya 36.000 ya di tahun 2035. Itu kira-kira possible gak sih? Kalau saya sih seneng ya Mbak Friska ya. Kita sih mengaminkan Amin, ya. gitu Tapi kan. kalau berkaca dari namanya kita kan memakai pedoman historical ya, data yang lalu gitu. Kalau saya pribadi sih tidak seoptimis itu ya 2035. Tapi balik lagi depend on nanti seberapa banyak jumlah investor kita bertambah, terus jumlah emiten kita sejauh mana bertambah. Karena kalau misal real cashnya deh, aku 2010 waktu itu HSG masih 3.000 something ya, sekarang udah sempat sentuh 8.000. Itu dalam kurun waktu 10 tahun lebih. Kalau kita pakai data itu, kita proyeksikan 10 tahun lagi lah, anggaplah ya mungkin sekitar masih 16.000 atau 17.000 kalau misal satu dekade berulang seperti satu dekade sebelumnya gitu. Kecuali case-nya jumlah capital inflow-nya bertambah karena jumlah investor sahamnya naik signifikan ya. Itu mungkin bisa ya sampai 20.000 atau lebih. Tapi kalau untuk ke 36 aku sendiri sih realistisnya sih sepertinya tidak ya. Ya kecuali itu benar-benar ini ya terjadi ya itu tadi limpahan signifikan capital dari jumlah investor kita yang semakin bertambah. Tapi ya kita lihat aja deh nanti. Kalau teman-teman sobat ngerti saham nih gimana nih Mbak Friska? Kemarin komennya seperti apa? Komenan netizen sih pasti mengaminkan semua. Tapi ya banyak juga yang main realistis aja gitu. Sepertinya sih berat ya untuk dicapai. Kalau mungkin di atas 15.000 mungkin masih realistis ya. Tapi 30.000 ke atas sepertinya berat. Kalaupun bisa ya harus ada banyak komponen yang bisa menaikkan itu ya IHSG. Nah ini nyambung juga gak sih sama misalnya target ya pertumbuhan ekonomi kita gitu kan di 8%. Kira-kira juga bisa berpengaruh gak sih buat sektor-sektor tertentu kah gitu di IHSG atau kenaikan IHSG itu sendiri? Mungkin Mbak Friska bisa jelaskan. Iya, ya terkait target proyeksi ekonomi kan 8% ya. Tapi kan ini sebenarnya udah menjelang akhir tahun ya. Menjelang akhir tahun baru sekitar 5% sekian. Jadi menurutku pribadi agak berat ya, tapi mungkin masih bisa diupayakan. Walaupun sih jujur berat ya untuk mencapai 8% di akhir tahun yang tinggal berapa bulan ini. 4 bulan ini genjotnya itu mau dari mana gitu, daya konsumsi kah ya, tapi ya itu tadi belum tentu 200 triliun itu langsung kerasa oleh sektor real ya. Jadi sih kalau POV ku sendiri aku masih cukup pesimis ya akhir tahun 8%. Kalau di akhir tahun kan memang kalau kita bisa bilang ya akhir tahun nggak 8% tapi ya at least bisa di atas 5%-an. Kalau sekarang 8 tahun kan sebenarnya udah 5% lebih dikit lah gitu. 5,12 terakhir ya di kuartal 2 lebih ya. Dikit ya. Lebih dikit ya teman-teman. Nah 8% nanti misalnya di tahun 2027, 2029 nah di masa kepemerintahan Pak Prabowo misalnya. Itu mungkin possible ya. Tapi kalau akhir tahun memang tadi berat, tapi ya 2 tahun 3 tahun lagi sepertinya sih possible. Optimis aku sih. Bisa. Baik, jadi investor kan harus optimis ya katanya. Nah, jadi kalau bisa dibilang tadi ada kemungkinan lah ya Mbak Friska ya. Kalau 8% tuh sampai di akhir. Iya, kalau kepemerintahan Pak Prabowo. Atur sedemikian rupa dari awal tahun ya semoga sih bisa ya. Yang masih pesimis itu ya itu tadi untuk angka di akhir tahun ini. Nah itu untuk kebijakan lah ya Mbak Friska ya. Betul. Ya jangka pendek maupun juga tadi untuk yang jangka panjang. Kalau misalnya yang jangka pendek kan kita lihat kemarin selain ada 200T juga ada stimulus nih, ya kan ada 8 stimulus ya dari pemerintah, yang dimana tuh 5-nya tuh untuk penambahan penyerapan tenaga kerja baru. Nah kira-kira ini tuh juga jadi salah satu dampak positif nggak sih buat IHSG kita?
Ya, dampak positifnya mungkin dari sisi lapangan kerja ya, menyerap kan bisa ya harapannya ekspektasinya bisa menyerap banyak ya, pengangguran jadi nilai angka pengangguran semakin berkurang, produktivitas perusahaan ya atau mereka running bisnis ya harusnya bisa optimal yang ujung-ujungnya ya buat genjot kinerja perusahaan di akhir tahun ya, semoga sih bisa sesuai rencana seperti itu ya, rencana indahnya lah kayak gitu. Kalau untuk sektornya, kira-kira apa nih yang dapat kejatuhan duren jatuh gitu lah istilahnya? Pasti yang pertama perbankan ya, karena kan memang langsung nyuntiknya ke situ ya. Perbankan ya pasti teman-teman ya sahabat investor bisa mengamati itu. Kalau udah perbankan ya lagi-lagi pasti nanti lanjut mungkin ke properti ya. Kalau memang penyaluran kredit segala macam bisa ini lagi semakin meningkat lagi, otomatis pasti akan ngefek juga nanti efeknya nanti bisa ke properti, infrastruktur ya, terus daya konsumsi masyarakat kalau misal beneran akan naik juga pasti akan ngefek ke consumer good ya, sektor-sektor itu lagi sih yang pasti akan berdampak kerasa paling awal biasanya. Jadi itu untuk sektor-sektornya ya teman-teman, bisa di take note tuh ya. Tadi sektor-sektor yang di mention sama Mbak Friska. Perusahaan-perusahaan yang growth lah paling biasanya, kategori growth. Nah itu untuk kebijakan nih. Sekarang kita ngomongin terkait dengan indeks syariah nih Mbak Friska. Karena kan ini juga jadi pertanyaan investor ajaib juga nih. Indeks syariah tuh performanya seperti apa sih? Karena kan IHSG kita 12% nih year to date ya. Iya. Apakah indeks syariah ini bisa mengungguli performa IHSG gitu ya yang 12%, dan kira-kira apa sih yang jadi ciri-ciri gitu ya saham yang masuk indeks-indeks ini? Dari bisnisnya kah gitu misalnya? Ya sebenarnya kalau indeks syariah di Indonesia tuh kan udah ada beberapa ya, terlepas atau di luar indeks saham syariah Indonesia, indeks paling besarnya itu kan ada JII, JI70, ada MES, BUMN dan sebagainya gitu. Nah kalau dilihat dari sisi kinerja memang belum tentu selalu mengungguli kinerja IHSG tiap tahunnya ya, sahabat investor ajaib. Tapi minimal di saham-saham syariah ketika kita punya portofolio misal full syariah itu biasanya tidak gampang terguncang ketika market itu fragile ya, maksudnya lagi banyak sentimen, isu segala macam. Karena kan market kita itu rentan karena ya the big four lah paling gampang penggeraknya gitu ya, dan otomatis itu nggak masuk dalam ke indeks syariah itu. Jadi kalaupun goyang gitu ya, ibaratnya portofolio kita goyang itu tidak sedown portofolio konvensional. Ya ada banyak lah, hampir 60% lebih, 60% itu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia itu udah masuk kategori syariah. Jadi ya pilihannya itu banyak sekali sebenarnya. Terlepas dari saham-saham yang terkenal itu aja gitu yang konvensionalnya. Nah, kira-kira apa sih yang mengindikasikan misalnya emiten ini tuh masuk ke indeks syariah gitu atau bukan gitu ya? Iya, kualifikasi saham syariah itu kan sebenarnya udah ditentukan sedetail mungkin oleh DSN MUI dengan OJK ya. Tapi yang sepengetahuanku yang paling disoroti itu kriteria tiap emiten perusahaan dikategorikan syariah atau enggak itu yang pertama total utang berbasis bunganya dia ya dibandingkan total aset secara keseluruhan itu tidak boleh melebihi dari 45%. Ya, jadi ada batasannya. Walaupun memang tidak mungkin pure ya sebuah perusahaan atau emiten itu ada hutang terus sama sekali nggak ada bunganya, itu kayaknya nggak mungkin. Nah tapi ini dibatasi sama DSN MUI itu di angka 45%. Dan satu lagi yang paling disorot itu total pendapatan non halal dibandingkan total keseluruhan pendapatan yang didapatkan oleh emiten itu nggak boleh lebih dari 10%. Ya jadi 2% ini yang paling disoroti dari sekian banyak ya kualifikasi DSN MUI untuk kita mengkategorikan nih emiten itu masuk kategori syariah atau enggaknya gitu. Nah kalau Mbak Friska sendiri kan tadi ada banyak ya indeksnya ya, ada JII kemudian juga ada ISSI gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Friska sendiri ini melihatnya lebih kayak ke indeks syariahnya secara luas atau biasanya ya udah deh yang udah lebih masuk ke yang liquidity-nya
yang udah lebih kecil lah skupnya kayak JII 70 gitu misalnya. Benchmark yang aku pakai sebenarnya nggak pakai isi sih, karena kan itu lingkupnya besar ya, banyak, maksudnya terlalu banyak. Jadi biasanya aku kerucutkan benchmarknya, aku ambil dari JII 30 atau 70 ya. Jadi cukup ngambil beberapa saham yang di situ, kita tinggal screening sesuai kriteria yang kita mau, tapi cukup ambil dari indeks itu aja. Jadi nggak, lingkupnya nggak lebih luas sepertinya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI itu sendiri. Oke, jadi Mbak Friska lebih ya yang cangkupannya lebih kecil ya Mbak Friska ya atau tadi. bisa juga kita mix. Misal kita benchmarknya mau ambil yang konven kayak IDX 30 gitu ya, IDX Growth 30. Tapi kita ambil aja yang syariah-syariahnya. Karena kan IDX 30 itu kan udah mostly yang liquid dan juga bagus, fundamental ya, paling bagus di antara ratusan lainnya. Jadi kita tinggal pilih preferensi syariah plus sektor yang emang kita minati. Itu aku kadang mix juga sih, selain JII aku ngandelin IDX 30 itu. Oke, jadi tadi spesifikasinya tuh mix tadi, asalkan tidak mengandung horor gitu ya, atau mungkin ada riba gitu ya Mbak Friska ya, yang jadi salah satu indikator lah buat saham tersebut tuh masuk ke indeks syariah atau enggak gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya perbankan sendiri nih Mbak Friska, apakah karena kan banyak juga ya yang investasi di saham perbankan gitu misalnya, tapi pengen yang syariah gitu, itu kira-kira ada nggak sih yang seperti itu? Maksudnya kita bisa ada alternatif lain nggak? Perbankan yang syariah ada, tapi ya pilihannya sih nggak sampai 5 seingatku ya. Memang pilihannya sedikit ya, karena kan bank syariah di Indonesia banyak sih, tapi kan yang listing baru beberapa doang. Jadi memang terbatas. Makanya kebanyakan investor syariah itu larinya kita ke sektor yang defensif selain bank, consumer good ya. Itu udah yang paling jadi andalan, karena di consumer good itu yang masuk kategori syariah banyak sekali ya, mau nyari yang retailnya juga banyak ya, jadi opsinya lebih banyak di sektor consumer good itu selain bank ya, pilihan lainnya lah gitu. Mining pun juga ada kok yang syariah banyak. Nah kalau misalnya kelas aset lain nih Mbak Friska selain saham, itu juga kalau Mbak Friska obligasinya misalnya tadi kan obligasi ya 30%. Itu bondsnya juga bonds yang syariah suku suku terserah mau ada suku tabungan atau suku retail, ST atau SR, itu pilihannya syariah. ETF pun kan juga ada juga yang syariah walaupun masih terbatas jumlahnya, tapi ya at least ada. Apalagi reksadana sekarang kan makin banyak juga ya reksadana, produk-produk yang syariah, dari mulai jenis yang saham, RDPU, RDPT, semuanya yang syariah itu pilihannya ada. Jadi ya no worries sih, sekarang udah makin banyak pilihan instrumen syariah. Kalau Mbak Friska sendiri tadi bisa dikatakan return portofolionya tuh dari investasi yang sudah dari 10 tahun lalu ya Mbak Friska tadi mulainya ya. Itu tuh kira-kira dari efek syariah kah atau masih nano-nano nih? Aku tuh sebenarnya dari awal konvensional ya, 2010 sampai 2017 aku masih jadi investor konven. 2017an itu baru mulai beralih atau pelan-pelan lah mengalihkan ya aset ke instrumen yang syariah. Jadi sebenarnya kalau di syariah mungkin aku baru sekitar 8 tahun. Dan ya mostly memang paling banyak ya dari pasar modal ya, khususnya saham itu returnnya, entah dari capital gain ataupun dividen. Karena obligasi pun aku baru diversifikasi kayaknya baru 3 tahun terakhir deh, belum lama. Nah kira-kira kalau Mbak Friska nih untuk sebagai ya perwakilan lah ibu-ibu gitu kan ya, minca gitu kan ya, ini kira-kira gimana sih mengedukasi nih para ibu-ibu lainnya, kira-kira investasi itu butuh berapa, jangka waktunya berapa lama, untuk apa aja, buat investasi ke anak juga gitu nanti ke depannya, itu seperti apa sih Mbak Friska? Iya, investasi yang baik itu kan yang sustain, artinya sebisa mungkin ya hasil investasi dan produknya itu bisa kita wariskan ya ke anak atau bahkan ke cucu ya, syukur-syukur gitu. Jadi ya harus benar-benar konsisten nyisihin income kita ya tiap bulan, entah gabungan bersama suami atau income kita sendiri juga, untuk terus tambah capital. Karena kekuatan investasi tetap ada di capital kan. Jadi ya itu jadi motivasi
terbesar ibu-ibu di luar sana gitu. Untuk bisa mencapai capital yang tinggi ya kita berarti harus terus konsisten top up ke RDN-nya masing-masing kayak gitu tiap bulan. Syukur-syukur mungkin pas lagi ada bonus, THR ya akhir tahun atau apa gitu, alokasinya berarti lebih banyak kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita seberapa banyak bisa menyisihkan income yang kita punya. Semakin besar capital tentu 1% aja akan berasa beda ya, antara 1% dari 10 juta, 1% dari 1 miliar kan beda. Nah itu harus jadi motivasi besar kita sebenarnya dalam investasi. Itu berarti motivasi Mbak Friska ya untuk investasi saat ini. Nah kira-kira berarti Mbak Friska udah bisa dikatakan ya freedom living gitu ya, kayak misalnya merdeka finansial belum sepenuhnya, tapi kalau nyaman secara finansial mungkin udah sampai di level itu ya. Target semua kita investasi kan pasti mengarah ke sana ya, bisa merdeka sejahtera secara finansial, dan itu harus dibangun memang bertahap dan butuh proses. Ya aku pun kan dari 2010 sampai sekarang gitu terus semangat ngumpulin capital segala macam, jadi gak ada yang instan sih, itu bener banget. Nah itu adalah sekaligus closing statement nih dari Mbak Friska gitu ya, mewakili Mince gitu. Mungkin teman-teman yang kepo gitu ya, undang Mince ngerti saham gitu kan, buat bahas indeks syariah. Nah hari ini kita sudah menghadirkan Mbak Friska, atau bisa dikenal sebagai Mince juga, Mince ngerti saham. Thank you buat Mbak Friska udah berbagi tadi sama teman-teman investor ajaib. Semoga tadi teman-teman pasti dapat insight banyak gitu ya, karena topik kita tadi berbagai macam. Nah jangan lupa ya teman-teman, disclaimer tadi sesuaikan sama profil resiko teman-teman, dan juga sesuaikan tadi sama jangka waktu investasi teman-teman. Sampai jumpa di Cuan Talk selanjutnya. See you. Ajaib semua bisa.